pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem pendengaran pada manusia. Pertama, kita lihat anatomi telinga pada manusia. Anatomi telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga dan saluran telinga. Oke, daun telinga dan saluran telinga. Ini adalah telinga luar. Kemudian ada telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga, membran timpani. Kemudian ada tulang telinga. Tulang telinga di sini ada 3 tulang telinga. Ada tulang martil, kemudian tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang martil itu yang menempel atau yang berhubungan dengan gendang telinga. Kemudian ada tulang landasan dan tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi ini yang berhubungan dengan telinga bagian dalam. Oke, kita lanjut di bagian ketiga telinga. Ada telinga dalam, terdiri dari saluran Eustachius. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Kemudian ada syaraf pendengaran. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran. Oke, untuk masing-masing fungsinya kita bisa lihat di tabel berikut bahwa daun telinga mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Kemudian saluran telinga menghasilkan minyak atau serumen, menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Untuk telinga bagian tengah ada gendang telinga atau membran timpani, berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran. Ya, di sini membran timpani mengubah suara menjadi getaran dan diteruskan ke tulang telinga. Sedangkan tulang telinga meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Jadi suara yang kita tangkap itu akan diubah terlebih dahulu menjadi getaran, kemudian disalurkan oleh tulang telinga, kemudian baru ke saraf pendengaran. Bagian dalam, telinga bagian dalam terdiri dari saluran Eustachius di sini menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut. Jadi antara telinga, tenggorokan, dan mulut itu saling berhubungan. Sedangkan untuk mulut dan telinga itu dihubungkan oleh saluran Eustachius, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di luar agar seimbang. Jadi tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Jadi gendang telinga kita dapat sobek jika tekanannya terlalu besar. Oke. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Koklea di sini merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Ini tadi. Di dalam koklea terdapat organ kortil. Organ kortil itu ada di koklea yang merupakan fonoreseptor. Fonoreseptor itu adalah seperti reseptor suara. Ya. Organ kortil berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf. Di sini di organ korti, getaran diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut, kemudian diteruskan ke saraf pendengaran dan menuju ke otak. Kemudian
saluran gelang atau saluran labirin. Di sini terdiri atas saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau sebagai alat keseimbangan. Saluran setengah, 3 saluran setengah lingkaran itu sebagai alat keseimbangan. Bagaimana sih mekanisme pendengaran telinga kita? Pertama, ada bunyi. Ya, masih ingat bagaimana kita dapat mendengar bunyi? Pertama, harus ada sumber bunyi. Kedua, ada medium perambatannya, karena bunyi merambat melalui medium, entah itu padat, cair, atau gas. Kemudian ada penerimanya, ya, atau receiver. Pertama, gelombang bunyi di sini dihasilkan oleh garpu tala, kan? Gelombang bunyi, ingat, gelombang bunyi merambat di udara dalam bentuk gelombang longitudinal, yaitu ada rapatan dan renggangan. Kemudian ditangkap oleh daun telinga, masuk ke saluran telinga di sini. Kemudian oleh gendang telinga di sini, getaran, ya, jadi bunyi tadi diubah menjadi getaran, kemudian disalurkan ke tulang pendengaran di sini. Di tulang pendengaran disalurkan ke rumah siput atau koklea. Di koklea tadi terdapat apa? Organ korti. Organ korti tadi ada saraf reseptor, fonoreseptor, ya, yang digunakan untuk mengubah getaran menjadi gelombang bunyi. Ini ya. Nih, gelombang bunyinya masuk ke organ korti. Nih. Kemudian ada membran basilar di sini di dalam rumah siput. Kemudian hasilnya getaran membuat sel rambut pada membran basilis bergetar, kemudian menuju ke otak sehingga kita dapat mendengar bunyi yang dihasilkan. Kemudian masuk ke sistem sonar pada hewan. Sistem sonar pada hewan. Pertama ada kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik. Masih ingat ya, ada pembagian frekuensi gelombang suara 3. Ya, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk kelelawar, dia dapat menghasilkan ultrasonik. Berarti dapat menghasilkan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kemampuan kelelawar ini digunakan untuk menentukan lokasi atau mangsanya, jadi dinamakan ekolokasi, dan dapat menghindari efek Doppler. Kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkan. Untuk efek Doppler di sini kalian dapat googling, bagaimana, apa sih efek Doppler, gitu ya. Sehingga dapat menyebabkan pantulan yang diterima oleh kelelawar itu tidak sesuai dari efek Doppler tersebut. Kemudian selain kelelawar ada lumba-lumba juga menggunakan sistem sonar, yaitu mengeluarkan ultrasonik. Untuk aplikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, kita ada USG, ultrasonografi, itu untuk melihat janin di dalam kandungan. Untuk terapi ultrasonik, kemudian untuk seperti terapi ultrasonik seperti untuk menghancurkan batu ginjal. Kemudian sonar, sound navigation and ranging, di sini digunakan untuk mengetahui kedalaman suatu laut atau suatu danau. Kemudian ada pembersih ultrasonik. Selain itu ada sonifikasi di sini, biasanya digunakan di lab. Kemudian pengujian ultrasonik itu misalnya untuk menguji kebocoran pada pipa besi. Jadi pipa besi tersebut bocor atau tidak, digunakan ultrasonik.
atau digunakan untuk survei geofisika. Contoh misalnya di sini ada sebuah kapal peneliti hendak mengukur kedalaman laut seperti pada gambar. Kecepatan bunyi ya di laut di dalam zat cair itu sebesar 1400 meter per second. 1,4 detik kemudian gema bunyi dideteksi oleh sonar. Maka kedalamannya lihat jarak S sama dengan V dikali T S. Karena waktunya 2 kali di sini kan, pertama T1 T2 ya kan, berarti S sama dengan di sini kan V dikali T dibagi 2 karena waktunya 2 kali, pertama gelombang datang dan gelombang mantul. V nya berapa? 1400 dikali 1,4 detik dibagi 2 sama dengan, kita coret di sini ya kan, jadi 700 dikali 1,4 berapa? Kita hitung di sini ada 8 9 980 meter. Itu adalah kedalaman laut yang diukur menggunakan. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai anatomi telinga manusia, berikut pertanyaan ketiga. Perhatikan gambar diagram telinga manusia berikut. Sebutkan nama-nama bagian telinga yang diberi label. Ada A, B, C, D, dan E. Kirimkan jawaban kalian. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai aplikasi gelombang bunyi, di sini ada pertanyaan keempat. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menentukan kadar garam air laut. 2. Menentukan cepat lambat bunyi di udara. 3. Mendeteksi janin dalam kandungan dengan USG. 4. Mengukur kekuatan bunyi dalam ruangan. Pemanfaatan bunyi pantul sesuai dengan pernyataan. Ingat, bunyi saat menabrak ya, benda yang keras dia akan dipantulkan. Jadi pemanfaatannya di pernyataan berapa. Kemudian pertanyaan nomor 5 yaitu hewan akuatik yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah akuatik, berarti dia hidup di air. Yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah A, B, C, atau D. Kirimkan jawaban kalian lewat